Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada minggu Advent ketiga ini, kita diajak untuk merenungkan sukacita karena kasih karunia Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Lukas 1 ayat 26-38 mengisahkan bagaimana Maria, seorang wanita sederhana dari Nazaret, dipilih oleh Allah untuk menjadi alat penggenapan rencana keselamatannya. Ia menerima kasih karunia yang melampaui pemahaman manusia. Kisah Maria adalah pengingat bahwa kasih karunia Allah tidak tergantung pada status atau kemampuan kita, tetapi pada kehendak-Nya yang sempurna. Mari kita bersama merenungkan bagaimana kasih karunia ini bekerja dalam kehidupan Maria dan bagaimana kita dipanggil untuk hidup di dalamnya dengan sukacita. Ayat 1-2. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Tafsiran, ayat ini menunjukkan waktu dan tempat terjadinya peristiwa penting dalam sejarah keselamatan. Bulan yang ke-6 merujuk pada kehamilan Elisabet, kerabat Maria, yang telah mengandung Yohanes Pembaptis. Hal ini menunjukkan keterkaitan antara peran Yohanes sebagai perintis jalan bagi Yesus. Malaikat Gabriel, yang sebelumnya membawa kabar kepada Zakharia tentang kelahiran Yohanes, lihat, Lukas 1 ayat 19. Kini diutus untuk menyampaikan kabar lebih besar kepada Maria. Nazaret disebut secara khusus untuk menekankan kebesaran rencana Allah yang bekerja dari tempat yang tidak signifikan menurut pandangan manusia. Nazaret adalah kota kecil yang tidak terkenal di Galilea, menunjukkan bahwa kasih karunia Allah tidak dibatasi oleh lokasi atau status sosial. Allah dapat bekerja melalui siapa saja dan di mana saja sesuai kehendak-Nya. Ayat 27 ini memperkenalkan Maria, seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf. Status Maria sebagai perawan menegaskan penggenapan nubuat dalam Yesaya 7 ayat 14 yang berbunyi, "Sesungguhnya seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki." Artinya, ini menunjukkan bahwa kelahiran Yesus adalah karya ilahi, bukan hasil hubungan manusia. Yusuf disebut sebagai keturunan Daud, menunjukkan bahwa Mesias akan datang melalui garis keturunan Daud, sesuai dengan nubuat-nubuat dalam Perjanjian Lama. Lihat 2 Samuel 7 ayat 12-16. Sahabatku, meskipun Maria adalah tokoh utama dalam bagian ini, penekanan pada silsilah Yusuf menunjukkan bahwa Allah bekerja dalam rencana yang terintegrasi dan memenuhi janjinya kepada umat Israel. Ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Tafsiran, ayat ini dimulai dengan salam dari malaikat Gabriel kepada Maria. Salam ini menunjukkan bahwa Maria adalah seorang yang menerima kasih karunia Allah. Frasa, "Hai engkau yang dikaruniai," kecharitomene, menunjukkan bahwa Maria telah dipilih dan diberkati secara istimewa oleh Allah, bukan karena usahanya sendiri, tetapi karena anugerah Allah. Kata, "Tuhan menyertai engkau," adalah janji penyertaan ilahi, menguatkan Maria untuk tugas besar yang akan diterimanya. Kehadiran Tuhan ini juga menjadi sumber sukacita dan keberanian. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kasih karunia Allah tidak hanya memilih, tetapi juga menyertai dan memampukan orang yang dipanggilnya. Ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Tafsiran, respons Maria yang terkejut menunjukkan kerendahan hati dan rasa tidak layaknya di hadapan pesan ilahi. Maria tidak menganggap dirinya sebagai seseorang yang layak menerima penghormatan seperti itu. Pertanyaan di dalam hati Maria menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang reflektif, tidak segera menerima sesuatu tanpa memahaminya. Keterkejutan ini menunjukkan bahwa Maria sadar bahwa apa yang terjadi bukanlah hal biasa. Sikap Maria mengajarkan kita untuk bersikap rendah hati dan mencari pemahaman mendalam tentang kehendak Allah dalam hidup kita. Ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Tafsiran, malaikat Gabriel menenangkan Maria dengan mengatakan, "Jangan takut."
Ini adalah pesan yang sering disampaikan Allah ketika berbicara kepada umatnya dalam situasi yang luar biasa. Ketakutan Maria mungkin berasal dari rasa tidak layak atau ketidaktahuan akan apa yang akan terjadi. Kata engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah, menegaskan kembali bahwa Maria telah dipilih karena kasih karunia Allah, bukan karena keistimewaan atau usaha pribadinya. Pilihan ini bukan beban, tetapi kehormatan besar dalam rencana Allah. Gabriel menekankan bahwa kasih karunia Allah yang bekerja dalam hidup Maria akan memampukannya menjalankan panggilan ilahi. Hal ini mengingatkan kita bahwa kasih karunia Allah tidak hanya menyelamatkan, tetapi juga memampukan kita untuk melaksanakan kehendak-Nya. Ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus. Ayat ini berisi pengumuman utama tentang rencana Allah bagi Maria. Malaikat Gabriel menyatakan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang harus diberi nama Yesus. Nama Yesus atau Yesus dalam bahasa Yunani berasal dari bentuk Ibrani Yehoshua yang berarti Yahweh adalah keselamatan. Ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Tafsiran, Gabriel melanjutkan dengan menggambarkan identitas dan misi Yesus. Frasa, ia akan menjadi besar, menegaskan keagungan Yesus, baik dalam kuasa maupun dalam perannya sebagai juru selamat. Gelar Anak Allah yang Maha Tinggi menunjukkan hubungan unik Yesus dengan Allah. Ia bukan hanya seorang nabi atau pemimpin, tetapi memiliki otoritas ilahi yang tak tertandingi. Selain itu, janji takhta Daud menunjukkan bahwa Yesus adalah penggenapan nubuat Perjanjian Lama. Lihat 2 Samuel 7 ayat 12-13. Yang menjanjikan bahwa keturunan Daud akan memerintah selamanya. Ini adalah deklarasi bahwa Yesus adalah Mesias yang telah lama dinantikan, Raja yang akan membawa kerajaan Allah ke dunia. Ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Di ayat ini, Gabriel menekankan sifat kekal dari pemerintahan Yesus. Kata keturunan Yakub merujuk pada Israel, tetapi kerajaan Yesus tidak terbatas pada bangsa Israel. Ini adalah kerajaan universal dan kekal yang melibatkan semua orang yang percaya kepadanya. Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Tafsiran, pertanyaan Maria menunjukkan kejujuran dan keinginannya untuk memahami pesan yang baru saja disampaikan. Maria bukan meragukan kuasa Allah, tetapi ia ingin mengetahui bagaimana hal ini akan terjadi, mengingat statusnya sebagai seorang perawan yang belum bersuami. Pertanyaan ini mencerminkan sifat manusiawi Maria. Berbeda dengan Zakharia yang mempertanyakan janji malaikat karena kurangnya iman, lihat, Lukas 1 ayat 18-20, pertanyaan Maria lahir dari kerendahan hati dan keterbukaan untuk memahami kehendak Allah. Ini mengajarkan kita untuk membawa kebingungan dan ketakutan kita kepada Allah, dengan keyakinan bahwa Dia akan menjawab dan memimpin kita. Ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Jawaban malaikat Gabriel memberikan penjelasan bahwa peristiwa ini akan terjadi oleh karya Roh Kudus. Kata Roh Kudus akan turun atasmu, menegaskan bahwa konsepsi Yesus bukanlah hasil hubungan manusia, tetapi karya ilahi. Roh Kudus adalah sumber kuasa penciptaan yang sama yang bekerja sejak awal dunia. Lihat, Kejadian 1 ayat 2. Kata kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, menggambarkan tindakan perlindungan dan kuasa Allah. Kata menaungi atau episkiazo juga digunakan dalam Perjanjian Lama untuk menggambarkan hadirat Allah di atas tabut perjanjian. Lihat, Keluaran 40 ayat 35.
Ini menunjukkan bahwa Maria akan menjadi tabut perjanjian yang baru, tempat di mana Allah hadir secara nyata melalui anaknya. Anak yang akan lahir itu disebut kudus, anak Allah. Artinya, kekudusan Yesus menunjukkan bahwa ia berbeda dari semua manusia lainnya karena tidak memiliki dosa. Sedangkan gelar anak Allah menegaskan identitas ilahinya. Ia adalah Allah yang menjadi manusia, Sang Juru Selamat yang dijanjikan. Ayat 31. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Tafsiran. Malaikat Gabriel memberi Maria tanda untuk menguatkan imannya. Elisabet, yang dikenal mandul dan sudah tua, kini sedang mengandung. Fakta bahwa Elisabet, dalam kondisi yang secara biologis tidak memungkinkan, dapat mengandung adalah bukti nyata bahwa Allah sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Penyebutan Elisabet juga menghubungkan kedua kelahiran, yaitu kelahiran Yohanes Pembaptis dan Yesus dalam rencana keselamatan Allah. Yohanes akan mempersiapkan jalan bagi Yesus sebagaimana nubuat dalam Maleakhi 3 ayat 1 dan Yesaya 40 ayat 3. Ini menunjukkan bahwa Allah bekerja secara teratur dan harmonis untuk menggenapi janjinya. Ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tafsiran. Pernyataan ini adalah inti dari pesan Gabriel. Dalam rencana Allah, segala sesuatu mungkin, termasuk kelahiran dari seorang perawan dan kehamilan seorang wanita mandul. Ayat ini menegaskan kuasa mutlak Allah atas segala hal, termasuk hukum alam. Pernyataan ini bukan hanya penghiburan bagi Maria, tetapi juga bagi kita semua yang seringkali menghadapi situasi yang tampak mustahil. Kita diingatkan bahwa Allah yang sama yang bekerja dalam kehidupan Maria dan Elisabet adalah Allah yang berkuasa atas hidup kita. Dia dapat melakukan hal-hal yang melampaui pemahaman manusia untuk menggenapi rencananya. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa iman kepada Allah yang berkuasa adalah dasar untuk menerima dan menjalankan kehendak-Nya. Dalam konteks Advent, kita diundang untuk mempercayai bahwa Allah sanggup membawa keselamatan dan pengharapan, bahkan di tengah tantangan yang tampak mustahil. Ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tafsiran. Ayat ini adalah puncak dari perikop ini, di mana Maria memberikan responsnya terhadap panggilan Allah melalui malaikat Gabriel. Sikap Maria penuh dengan ketaatan, kerendahan hati, dan penyerahan total kepada kehendak Allah. Kata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Artinya, dengan menyebut dirinya hamba Tuhan, atau dul dalam bahasa Yunani, Maria menempatkan dirinya dalam posisi rendah hati sebagai seorang pelayan yang sepenuhnya tunduk kepada kehendak Allah. Gelar ini menunjukkan sikap Maria yang bersedia untuk melayani, meskipun ia menyadari konsekuensi besar dari panggilan ini. Kata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ini adalah respons iman yang mutlak. Maria tidak menuntut penjelasan lebih lanjut atau mencoba mengubah rencana Allah. Sebaliknya, ia menerima dengan sepenuh hati apa yang Allah kehendaki dalam hidupnya. Pernyataan ini menunjukkan kepercayaannya yang total bahwa Allah berdaulat dan memiliki rencana yang terbaik. Bisa kita lihat bagaimana Maria juga menunjukkan keberanian yang luar biasa. Sebagai seorang wanita muda yang belum menikah, ia tahu bahwa kehamilannya bisa membawa risiko besar, termasuk penolakan sosial dan bahkan hukuman. Namun, ia tetap tunduk kepada kehendak Allah karena percaya pada kasih karunia-Nya. Kata, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini menunjukkan bahwa tugas malaikat Gabriel telah selesai, dan Maria sekarang berdiri sendiri di hadapan panggilan besar itu. Namun, ia tidak benar-benar sendirian karena penyertaan Allah, seperti yang dijanjikan Gabriel, akan selalu ada. Ayat ini mengajarkan kita bahwa ketika kita menerima panggilan Allah, mungkin kita harus berjalan dalam iman tanpa kehadiran fisik atau tanda yang terus-menerus, tetapi kita dapat yakin bahwa Allah selalu menyertai kita. Saudara-saudari yang terkasih, melalui Lukas 1 ayat 26-38. Kita belajar bahwa kasih karunia Allah adalah pemberian yang tidak berdasarkan usaha kita.
tetapi pada rencananya yang sempurna. Dalam Advent ketiga ini, kita diajak untuk bersukacita, karena kasih karunia itu telah diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Kisah Maria mengajarkan kita tentang ketaatan, iman, dan kerendahan hati dalam menerima panggilan Allah. Sama seperti Maria, kita mungkin merasa tidak layak, tetapi kasih karunia Allah menguatkan kita untuk menjalankan tugas yang Dia percayakan. Marilah kita menyambut Natal dengan hati yang penuh sukacita dan pengharapan. Kasih karunia Allah memampukan kita untuk hidup dalam terang-Nya, menjadi saksinya, dan membawa kabar sukacita kepada dunia. Kiranya kita semua dapat berkata seperti Maria, "Jadilah padaku menurut kehendak-Mu." Dengan demikian, kasih karunia Allah akan nyata dalam hidup kita, dan kita akan hidup dalam sukacita sejati. Amin.